Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita akan membahas surat Al-Asr ini. Surat Al-Asr ini terdiri daripada 3 ayat ya, 3 ayat. Turun di Mekah. Dan surat ini merupakan surat istimewa karena para sahabat Nabi Muhammad SAW setiap kali hendak berpisah dengan sahabat yang lainnya, beliau itu atau mereka membaca surat Al-Asr ini. Jadi ini merupakan bagian dari kesunahan karena mengikuti praktek para sahabat di zaman Nabi yang tentu saja sudah ditakrir atau disetujui oleh Rasulullah SAW, membaca surat Al-Asr sebelum berpisah dengan orang yang kita temui atau ketika selesai sebuah acara kita membaca surat ini. Imam Syafi'i berkata bahwasanya andai kata umat Islam merenungi isi dalam surat ini, cukuplah bagi mereka untuk menjadi petunjuk-petunjuk hidup mereka. Surat Al-Asr ini merupakan surat yang ke-13. Surat yang turun ya, nomor 13 setelah surat Alam Nasrah, Al-Insyirah, Alam Nasrah laka sadrak. Oke, kita masuk kepada pembahasan dari makna wal asri. Wal asri, dan demi masa dan demi waktu. Wal asri, dan demi waktu. Kenapa Allah bersumpah atas demi waktu, menggunakan waktu kok tidak menggunakan yang lain? Dalam hal ini beberapa mufassir mengatakan bahwasanya pertama ini sebagai kritikan kepada orang-orang jahiliyah yang saat itu cenderung memberikan klasifikasi bahwa ada waktu keberuntungan dan ada waktu sial. Jadi ada waktu beruntung, ada waktu sial. Kalau waktu beruntung mereka berangkat dagang, kalau waktu sial mereka tidak berangkat. Jadi ada klasifikasi semacam itu. Ini sebuah kritikan karena wal asr bermakna demi masa. Artinya Pak, masa itu merupakan waktu milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada waktu naas dan tidak ada waktu sial. Semua waktu itu adalah waktu yang baik. Semua waktu itu netral. Tidak memiliki kandungan negatif dan positif. Apa yang kemudian mempengaruhi waktu? Ini kemudian ayat-ayat yang kita akan bahas setelahnya, yaitu amal-amal perbuatan yang mengisi waktu tersebut. Yang kedua alasannya kenapa menggunakan wal asri, menggunakan kata waktu, karena waktu itu merupakan modal utama daripada kehidupan manusia. Jadi waktu itu merupakan modal. Semakin sedikit waktu yang kita miliki dalam kehidupan dunia, maka semakin sedikit modal yang kita miliki untuk melakukan amal-amal perbuatan baik sebagai bekal kita kelak pada hari kiamat. Jadi itu dua alasan mengapa Allah menggunakan al-asru, waktu, sebagai sumpahnya dalam surat ini. Oke. Kita lanjut. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya al-insana manusia lafi khusrin. Sungguh di dalam khusrin, kerugian. Kita bahas. Inna itu taukid. Sesungguhnya al-insana, insan manusia. Manusia itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu memiliki 3 makna. Al-unsu yaitu kebahagiaan, An-nisyan itu lupa. Satu bermakna harakah, dinamis, gerak. Jadi manusia itu disebut insan dalam versi linguistik bahasa Arab karena memiliki 3 sifat. Yang pertama, orangnya memang lupa, makanya perlu diingatkan, perlu diberi peringatan, diberi nasihat. Sehebat apapun manusia itu memiliki mahalul nisyan, mahalul khoto'un nisyan, tempatnya salah dan lupa. Karena itulah kemudian penting untuk sering diberi nasihat dan minta nasihat, minta peringatan kepada orang lain. Yang kedua,
unsun, manusia itu merupakan sumber kebahagiaan. Jadi kita hidup itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Salah satu terbaiknya adalah membuat orang lain bahagia. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Yang ketiga, bermakna harakah, dinamis, gerak. Jadi manusia itu tiap saat harus bergerak, dinamis, gerak-gerak, kerja-kerja. Kerja fikirnya, kerja rasanya, kerja fisiknya juga untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau diam, gagal dia jadi manusia. La fi khusrin, la itu bermakna sungguh. Ini juga bermakna sumpah, sumpah, sungguh, betul-betul. Fi bermakna wadah, khusrin kerugian. Kerugian ini bermakna seluruh hal yang negatif. Bisa bermakna sial, bisa bermakna lemah, bisa bermakna sakit, ya, bisa bermakna galau, gitu ya. Pokoknya hal-hal yang negatif itu terangkum dalam lafadz khusrin, rugi, sesat, celaka, lemah, tipuan. Jadi kalau kita terjemahkan, sesungguhnya manusia itu sungguh betul-betul dalam wadah kerugian, kecelakaan, kelemahan, dalam tipuan, dalam hal-hal yang negatif lainnya. Lah, al-insan ini tidak hanya mengarah kepada orang kafir, tapi juga mengarah kepada orang beriman. Kenapa? Karena menggunakan ini definite article al-ma'rifah. Ini khusrin ini nggak menggunakan al, ini nggak ada al-ma'rifahnya. Khusrin ini nakirah. Bermakna apa? Bermakna beraneka ragam kerugian, kecelakaan, dan juga kelemahan yang sangat dahsyat. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, sungguh-sungguh dalam berbagai macam kerugian, kecelakaan, kelemahan, keputusasaan, tipuan-tipuan yang sangat dahsyat sekali. Ya, gitu ya. Jadi manusia itu dalam segala waktunya akan diliputi oleh berbagai macam kerugian, kemalahan, kesialan, dan kebuntungan hal-hal negatif lainnya. Oke. Illalladzina kecuali amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Ya, yang sudah masuk kategori orang yang sudah ya beriman kepada rukun iman yang 6 itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, malaikat Allah, ya itu ya, takdir gitu ya. Beriman itu sudah orang-orang yang beriman, memiliki keyakinan. Wa amilus sholihat, selain beriman, yang kedua, dia juga melakukan amal perbuatan yang soleh. Amal perbuatan yang soleh. Apa amal perbuatan yang soleh itu? Makna soleh itu adalah sesuatu hal yang mengandung kebaikan, manfaat, dan menghentikan kejahatan, kejelekan, mafsadat, atau tidak menimbulkan mafsadat. Jadi itu disebut dengan amal soleh. Amal soleh. Pertama, amal soleh itu adalah semua perbuatan. Perbuatan itu, amal itu tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik ya. Pikiran itu juga perbuatan. Perasaan hati itu juga termasuk perbuatan. Perbuatan, pikiran, fisik juga itu amal perbuatan, anggota termasuk perbuatan itu. Soleh satu, tindakannya itu mendatangkan kebaikan, mencegah kejahatan, mencegah kejelekan, mencegah mafsadat. Tuh. Yang kedua yang disebut dengan amal soleh itu apa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal soleh itu ada dua dimensi, ada dua syarat. Perbuatan yang nampak itu mengandung kebaikan atau mencegah keburukan. Yang kedua, niat ya. Niat amal itu memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan ikhlas. Apakah kemudian orang yang beramal terus secara nyata ternyata menghasilkan kebaikan, tapi niatnya tidak karena Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas ditolak. Karena amal soleh itu harus ada dua dimensi itu. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolak. Karena itulah kemudian berkaitan dengan amal-amal soleh ini,
kita hanya bisa nahkumu bid-dawahir ya, menghukumi hal-hal yang dohir saja, sementara hal-hal yang gaib yang berkaitan dengan niat orang tersebut kita tidak bisa kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika ada orang melakukan amal perbuatan bagus kita apresiasi, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kasus ya di zaman Nabi Muhammad SAW, kasus ya, sebuah peristiwa sahabat Utsman ibnu Ma'zun itu meninggal dunia. Ini sahabat yang dekat dengan Rasul dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika meninggal dunia, sang istri nih ya, sang istri bilang begini, berbahagialah engkau karena dianugerahi Allah berupa surga. Berbahagialah engkau karena engkau akan masuk surga, gitu ya. Ucapan sang istri ini berdasarkan amatannya terhadap amal perbuatan soleh yang dilakukan oleh sang suami dan juga kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan dia siapa lagi, kata sang istri. Jadi kalau bukan suami saya yang masuk surga siapa lagi, wong dia itu hidupnya penuh dengan amal-amal baik, amal-amal soleh. Bagaimana tanggapan Rasul? Rasul justru ya menegur, kata Rasul, memang telah datang kematian kepada suamimu dan demi Allah aku mengharapkan kebaikan untuknya. Jadi Rasul itu tidak memastikan dia itu masuk surga, hanya berharap, berdoa, mengharapkan kebaikan yang akan diterima oleh sang suami. Tetapi demi Allah, kata Rasul, tetapi demi Allah, meskipun aku seorang Rasulullah, aku tidak mengetahui secara pasti apa yang akan dilakukan terhadapku. Jadi kata Rasul, walaupun saya sudah Rasulullah, Habibullah, Al-Mustafa, pilihan Allah, kekasih Allah, aku pun tidak tahu nanti nasibku kelak pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi nasib suamimu. Gitu ya. Itu artinya apa? Amal perbuatan yang nyata soleh itu di hadapan manusia betul soleh, perlu diapresiasi, tapi tidak bisa memastikan bahwa amal perbuatan soleh yang konkret itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada sisi lain yang menjadi syarat diterimanya amal soleh. Apa itu? Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan ini berkaitan teman-teman dengan masalah amal baik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal perbuatan baik dari orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas jawabannya tidak akan diterima. Apa alasannya? Ada dua alasan. Pertama, seperti yang tadi bahwasanya amal soleh itu ada dua dimensi. Pertama, secara zahir memang mengandung kebaikan, tidak menimbulkan mudarat. Yang kedua, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ya amal perbuatan baik yang dia kerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini juga mencakup orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah melakukan amal soleh yang secara nyata mendatangkan kebaikan, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi misalnya riya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan ini ya, membatalkan ini, underline ini, membatalkan sedekahmu dengan apa? Dengan menyebut-nyebut dan juga menyakiti perasaan orang yang menerima sedekahmu. Itu seperti orang yang bersedekah ya karena riya kepada manusia. Jadi riya kepada manusia itu dihukumi sama-sama batal sedekahnya, sama-sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riya itu juga sama dengan wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang berbuat baik
tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa orang yang tidak beriman kepada Allah ketika melakukan amal bagus, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasan yang kedua, karena ketika orang tidak beriman, dia tentu tidak percaya kepada adanya balasan kelak pada hari akhirat, hari kiamat. Andai kata dia percaya bahwasanya kelak pada hari kiamat ada balasan untuk kebaikan-kebaikan, balasannya tentu tidak dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia yakini, tapi dari Tuhan-Tuhan yang lain, misalnya matahari, bulan, dan dewa-dewa. Makanya ketika dia melakukan amal-amal kebaikan, amal kebaikannya itu untuk dewa-dewa yang dia sembah, bukan untuk Allah. Lalu ngapain Allah menerima amal perbuatan bagus yang itu tidak ditujukan kepadanya, tapi ditujukan kepada selainnya? Itu alasan mengapa orang yang tidak beriman kepada Allah melakukan amal yang nampak secara konkret soleh itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada tema persoalan kita, yaitu bahwasanya orang yang tidak dalam wadah penuh kerugian itu, pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang melakukan amal soleh. Nih ya, sudah jelas. Lah satu hal lagi, orang itu tidak kuat imannya, tidak bagus amal solehnya tanpa adanya apa? Ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan pupuk penting untuk penguatan iman dan juga untuk kebagusan amal soleh. Jadi ilmu dulu. Jadi semakin bagus ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin dalam ilmunya, imannya juga semakin mantap, amal solehnya juga semakin bagus. Nah ini ya, dua. Orang beriman dan beramal soleh. Terus apa lagi syarat agar kita tidak menjadi orang yang merugi? Yang ketiga adalah ini, yang ketiga, watawasau bil haqqi, watawasau bil haqqi, watawasau bil haqqi. Al-wasiyah. Al-wasiyah itu artinya apa? Berkesinambungan. Berkesinambungan. Kita berwasiat, saling berwasiat. Kita saling berwasiat secara berkesinambungan. Artinya berwasiat, kita itu memerlukan wasiat kepada orang lain, dari orang lain secara berkesinambungan. Sekaligus kita juga memberikan wasiat kepada orang lain secara berkesinambungan. Jadi makna wasiat itu berkesinambungan. Tidak hanya 1, 2, 3 kali, tapi berkali-kali. Nah, tapi berkali-kali. Artinya kalau kita minta wasiat kepada orang, jangan hanya 1, 2, 3 kali, tapi berkali-kali. Dan begitu juga ketika kita memberikan wasiat kepada orang, tidak hanya 1, 2, 3 kali, tapi berkali-kali. Sampai kemudian apa? Orang itu tergerak untuk melakukan apa yang kita wasiatkan. Atau sebaliknya, kita juga tergerak untuk melakukan apa yang diwasiatkan orang lain kepada kita. Jadi watawasau ini ya, itu bermakna kesalingan, saling berwasiat. Kita minta wasiat kepada orang dan orang minta wasiat kepada kita. Dalam underline yang paling penting, wasiat itu berkesinambungan, berulang-ulang sampai orang itu tergerak melakukan apa yang kita wasiatkan. Apa yang perlu diwasiatkan? Pertama, al-haq, kebenaran. Apa al-haq itu? Pertama, mufassir mengatakan al-haq itu berkaitan dengan apa? Wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, wujudullah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan iman berarti. Amanu, ini ya, amanu. Jadi mengokohkan keimanan dengan cara saling berwasiat. Sampai kemudian iman kita betul-betul kokoh. Nah ini ya. Ada yang mengatakan Al-Quran. Al-Haq itu bermakna apa? Al-Quran. Al-Haq bermakna Al-Quran. Jadi kita berwasiat tentang isi-isi Al-Quran. Gitu ya. Ada yang mengatakan Al-Haq itu seluruh kebenaran. Ya. Jadi menyangkut apa? Iman yang kokoh, iman yang tangguh, akidah yang kuat, dan juga amal soleh yang benar. Artinya benar apa? Perbuatannya mengandung manfaat dan juga niatnya ikhlas karena
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan penopang dari dua hal tadi, yang satu ini, yang dua ini. Jadi adanya kesalingan untuk berwasiat, maka iman kita semakin kokoh, amal perbuatan kita semakin bagus. Tuh ya. Yang keempat, nah ini yang sempurna ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 4 ini berarti kita betul-betul sempurna menjadi orang yang tidak rugi. Apa yang keempat? Saling berwasiat dalam urusan kesabaran. Sabar dari fisik, melakukan amal perbuatan bagus, menjauhi hal-hal yang buruk, dan juga dari segi psikis, jiwa kita sabar ketika kita menghadapi kemalasan, sabar ketika kita menghadapi penderitaan batin. Karena begini, jiwa itu kalau berkaitan dengan apa yang disenangi itu semangat, tetapi ketika jiwa kita berhadapan dengan apa yang tidak disenangi itu lemes tuh. Jadi patokan watawasobisob itu agar kemudian jiwa kita ketika melakukan amal perbuatan bagus, baik dalam keadaan malas pun ya tetap melakukan amal bagus. Jadi kemudian jiwa itu bukan standar untuk melakukan amal perbuatan bagus dan tidak, tetapi yang jadi standar itu kalau sudah bagus perbuatan amal perbuatan tersebut, maka semalas apapun jiwa kita tetap dipaksa untuk melakukan amal perbuatan bagus tersebut. Nah, itu ya. Jadi kalau kemudian kita sudah bisa saling berwasiat ya, secara berkesinambungan untuk memperteguh ya pengetahuan tentang keimanan dan amal soleh, dan juga memperkuat kesabaran kita secara fisik dan batin untuk melakukan kebaikan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan kepadanya, maka sudah sempurna kita menjadi orang yang tidak khasir, tidak rugi, tidak celaka, tidak tertipu dalam segala dimensinya. Itulah orang-orang yang selamat. Karena itulah wajar kalau kemudian Imam Syafi'i mengatakan, andai kata manusia memikirkan kandungan surat Al-Asr ini, sesungguhnya cukuplah ia menjadi petunjuk bagi kehidupannya. Demikian, semoga bermanfaat.